Waalaikumsalam. Naim. Ayo Naim masuk. Ayo silakan masuk. Apa kabarnya Naim? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dari mana ini tadi? Dari rumah. Dari rumah. Dan rumahnya di sini kan? Iya. Jauh ya sampai rumah ya. Iya, itu kan jalan-jalan. Di sana musim apa? Musim hujan. Sama sih hujan gitu. Jalannya jelek lagi ya kan Naim? Ya, itulah. Harus sabar kalau kesini. Perlu lewatin jeglongan sewu. Ya, demi apa coba kesini? Nemuin saya kan? Ya sedikit ada perlu sih sebenarnya. Oh gitu. Mama sama bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi sekarang Naim apa nih kegiatannya? Nggak ada sih, masih di rumah aja. Jadi Naim sekarang masih sering sakit? Kan dulu waktu sekolah sering sakit. Ya masih, nggak ada perubahan. Gitu. Naim mau cerita apa nih sama Hela? Siapa tahu Hela bisa bantu. Kan Naim udah jauh-jauh nih dari Siak ke Bungaraya. Sebenarnya maaf ya mengganggu waktunya sebentar, sedikit mengganggu. Sebenarnya ada yang ingin diceritakan. Sebenarnya sih udah lumayan lama pengen cerita. Nah kebetulan ada teman yang jurusannya konseling. Nah bisa boleh cerita gitu. Iya nggak apa-apa. Naim mau cerita apa terserah nanti. Berarti Naim mau konseling ya sama Hela? Iya. Sebelumnya Naim udah pernah konseling? Belum. Oke, kalau gitu Hela jelaskan dulu ya apa tuh konselingnya. Oke, jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan. Nanti kita akan mencari solusinya bersama. Untuk keputusan terakhir itu terserah Naim. Jadi Naim mau ambil keputusan yang saya sarankan atau Naim memiliki keputusan sendiri. Oke? Nah, proses konseling ini dilakukan selama 45 menit. Jadi nanti ketika sudah waktu habis 45 menit, Naim kita akan mengatur jadwal lagi untuk bisa ketemu saya lagi gitu ya Naim. Dan untuk konseling ini Naim gak usah khawatir karena saya sebagai konseling saya memiliki janji untuk tidak membicarakan masalah Naim ini ke siapapun. Jadi di sini kami punya asas kerahasiaan. Jadi gimana Naim? Berarti bisa kita langsung berbicara? Bisa. Oke. Jadi Naim mau cerita apa nih sekarang? Jadi gini Hela, aku tuh punya fobia yang udah emang bener dari kecil. Aku tuh emang bener kayak takut susah ngilanginnya gitu loh. Aku tuh fobia kucing. Dari kecil tuh kayak emang keluarga aku nggak suka banget sama kucing kan. Kayak sebenarnya kalau misalnya nggak suka ya emang bisa dibilang nggak suka sih. Tapi nggak suka, bukannya nggak suka banget gitu. Cuma takutnya itu karena bulunya masuk hidung aja gitu loh. Nah, terus waktu aku masih kecil tuh aku pernah dicakar kucing. Iya, jadi aku merasa sedikit trauma gitu kan. Karena kan aku masih kecil banget tuh. Jadi sampai sekarang aku benar-benar takut sama kucing. Jadi mau minta solusi sih, gimana cara supaya enggak apa kali gitu. Berarti gini ya, berarti kamu nih sekarang nih punya fobia takut sama kucing karena trauma masa lalu. Jadi masa lalu itu kamu mau dicakar kucing sampai berdarah gitu ya? Iya. Itu sekitar umur berapa? Masih kecil sih, mungkin masih sekitar umur 3 atau 4 tahun sih. Iya, berarti masih inget ya, jadi masih inget banget itu ya kan. Jadi kalau Naim mendengar kata kucing nih, apa sih reaksi Naim? Rasanya tuh takut banget, kayak detak jantungnya ya, detaknya tuh kayak kencang banget, keluar keringat dingin, kepalanya pusing, terus luka yang kena itu cakarnya itu kayaknya tuh membekas lagi gitu, kayak sakit banget. Berarti memang traumanya sangat dalam ya Naim ya. Naim mau menghilangkan fobia ini? Iya. Oke. Berarti di rumah nggak ada kucing sekarang? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Cuma kan kalau misalnya lagi di luar rumah itu kadang sering jumpa sama kucing di jalan gitu. Itu kayak mana reaksi Naim? Ya kayak langsung misalnya lagi naik motor gitu kan. Biasanya kan jalan banyak tuh kucing tuh. Kayak rasanya tuh langsung takut. Jadi kalau naik motor tuh jadi nggak fokus lagi gitu. Gemeteran gitu ya Jadi kan saat kita nyetir gitu ya. Oke, saya paham apa yang Naim rasakan karena memang fobia ini kayak agak sedikit sulit untuk menghilangkannya. Tapi kita akan coba ya. Nah, di sini saya punya
Nah, jadi di sini Hera punya terapi untuk menghilangkan fobia. Tapi ya terapi ini tidak bisa sekali dilakukan. Nanti misalnya hari ini kita lakukan, kita akan buat janji lagi untuk menghilangkan terapi nah ini lagi. Karena terapinya harus sering-sering dilakukan agar benar-benar pulih 100%. Oke? Oke. Nah, sebentar saya akan ambil kontan dulu. Naim, sebelum melakukan terapi ini, coba Naim minum dulu ya guys. Minum dulu. Oke. Nah, jadi di sini saya punya 6 tahapan. Jadi nanti saya akan terapikan dan semoga ini berhasil buat Naimnya. Oke, sekarang coba Naim sadarkan badannya secara rileks, pejamkan matanya. Itu sudah paling rileks. Oke. Ketika saya bilang tarik nafasnya, maka ikutin saya. Naim, apapun yang saya katakan, kamu harus bisa ikutin saya. Oke? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Tarik nafasnya. Buang pelan-pelan dari mulut. Tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Apapun yang mengganjal di pikiranmu, apapun yang sedang kamu pikirkan, hilangkan dari pikiranmu sekarang. Rilekslah dulu di sini. Karena kamu fokus akan menghilangkan fobiamu ini. Tarik nafasnya. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Tarik nafasnya. Keluarkan pelan dari mulut. Ketika saya mendengar kata kucing, kamu biasa saja. Naim, kamu mendengar kata kucing dan kamu biasa saja. Karena itu hanya kata-kata. Kamu hanya mendengar kata kucing. Kamu tidak gemeteran, kamu tidak merasa bahwasannya dia akan melukai kamu, tidak. Karena itu hanya kata-kata. Tarik nafasnya pelan-pelan, keluarkan dari mulut. Tarik nafasnya, keluarkan lagi. Oke, coba buka matanya. Apa yang kamu rasakan? Relax. Relax. Biasa aja. Berarti di situ kamu tidak terlalu fobia ya. Oke, sekarang kita lanjut yang ke tahap 2, yaitu melihat gambar kucing dari jarak jauh. Oke, sekarang rilekskan lagi badannya. Sadarkan badannya. Sekarang tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Sekarang Naim relax. Apa yang kamu rasakan ketika melihat gambar kucing dari jarak jauh? Kamu akan biasa saja. Naim, ketika saya bilang, ketika ada gambar kucing jarak jauh, maka kamu akan biasa saja. Tarik nafasnya, keluarkan pelan-pelan. Karena itu hanya gambar dan itu jarak jauh. Oke? Kucing itu hanya gambar dan dia jarak jauh. Jauh sekali dari kamu. Tarik nafasnya pelan-pelan, keluarkan dari mulut. Gambar itu tidak akan mencatatmu dan gambar itu tidak akan melukaimu. Karena itu hanya gambar. Tarik nafasnya, keluarkan dari mulut. Oke, dah. Sekarang buka matanya. Apa yang kamu rasakan? Takut, emang benar-benar takut. Tapi ketika kamu bilang biasa saja, itu hanya gambaran, tidak akan melukaimu, Oke. saya biasa aja. Oke. Berarti situ sudah berhasil ya Naim. Kita akan coba ke tahap yang ketiga, melihat gambar kucing jarak dekat. Oke, sekarang kita sekali badannya. Tarik nafasnya, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tarik nafasnya, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Oke, sekarang kamu melihat gambar kucing jarak dekat. Kucing itu dekat dari kamu, tapi itu hanya gambar. Dia tidak melukai kamu dan dia tidak akan menyangka kamu. Tarik nafasnya, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tarik nafasnya, keluarkan pelan-pelan. Oke, sekarang buka lagi. Apa yang kamu rasakan Naim? Saya berpikiran kenapa sih harus ada gambar itu di sini. Tapi karena kamu bilang itu hanya gambar, ya saya mencoba biasa aja. Oke, berarti ini sudah berhasil ya. Kita lanjut ke tahap melihat kucingnya langsung dari jarak jauh. Bisa? Oke, kita coba dulu ya. Oke, jelaskan lagi badannya. Nah, ini jelaskan badannya. Tarik nafasnya, keluarkan dari mulut. Tarik nafasnya, keluarkan dari mulut. Oke. Sekarang Naim, kamu melihat kucing dari jarak jauh. Tapi kucing itu sangat
sangat jauh dari kamu dan kucing itu hanya menumpang lewat, dia tidak akan mendekatimu, dia tidak akan mengejar kamu. Tarik nafasnya, keluarkan dari mulut. Kucing itu jauh dari kamu, Naim. Dia tidak mendekatimu, dia tidak mengejar kamu, dia hanya numpang lewat saja. Tarik nafasnya, keluarkan dari mulut. Oke, buka. Apa yang kamu rasakan? Kenapa sih harus ada kucing di situ? Berarti kamu merasakan kayak kenapa sih harus ada kucing gitu ya? Tapi ketika saya bilang itu dari jarak jauh, Ya saya mencoba biasa aja sih karena kucing itu jauh. oke, nanti bagian ini berhasil atau sudah atau belum? Sudah. Oke, berarti kita ke tahap selanjutnya ya Naim, yaitu melihat kucing dari jarak dekat. Bisa? Oke. Tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut kamu. Ayo rilekskan lagi badannya, pikirannya. Tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut kamu. Sekarang Naim, kamu melihat kucing dari jarak dekat. Kucing itu ada di depan kamu. Tapi kucing itu tidak ngapa-ngapain kamu. Kucing itu hanya numpang lewat juga. Dia hanya singgah di depan kamu sebentar saja. Tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut. Kucing itu tidak akan mencakar kamu. Kucing itu tidak mengganggu kamu. Tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut. Sekarang Naim buka matanya. Apa yang kamu rasakan? Kayaknya untuk bagian ini saya belum bisa deh. Soalnya kan saya takut banget. Terus takutnya kucing itu mencakar dan melukai saya. Berarti takut kucing itu tiba-tiba mencakar ya. Oke, berarti dari ini gagal. Kita akan coba sekali lagi. Oke, nah sekali lagi ini harus bisa ya Naim ya. Sekarang silakan. Oke, tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tarik nafasnya. Keluarkan. Nah, Naim, ada kucing di depan kamu. Dia hanya numpang lewat, Naim. Dia tidak akan mencakar kamu. Dia tidak akan tiba-tiba ngejar kamu. Dia tidak akan. Dia hanya lewat saja di depan kamu. Sebentar saja dia lewatnya, tidak lama. Hanya 1 menit saja dia lewat. Dan dia tidak akan mencakar kamu. Tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut. Tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut. Oke, sekarang kok. Apa yang kamu rasakan? Awalnya saya masih takut sih, tapi karena kamu bilang dia cuma numpang lewat, jadi ya oke lah bisa nganggap kalau kucing itu cuma lewat aja. Berapa sih harus takut? Oke, berarti bagian ini sudah berhasil ya. Nah, oke, bagus sekali Naim. Untuk yang terakhir memegang kucing, bagaimana? Kalau bagian ini kayaknya juga belum bisa sih, soalnya kan saya tuh masih takut banget sama kucing, apalagi kalau dengar yang awalnya dengar aja kata kucing itu buat saya kayak keluar keringat dingin, menggigil, apalagi ini yang harus memegang gitu, kayaknya belum bisa deh. Oke, berarti bagian ini nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti kita akan bikin janji lagi ya Naim ya. Karena ini kan terapinya nggak bisa harus sekali dilakukan, jadi 2 kali atau 3 kali. Silakan sambil dingin Naim. Oke, ini terapinya sudah selesai ya. Kapan Naim ada waktu lagi, kita akan bikin janji. 2 hari lagi deh kayaknya. Nanti 2 hari lagi, nanti Naim datang kemari aja ya. Jadi kalau sebelum datang kemari, silakan hubungi Hela dulu ya. Berarti bagian terapi yang besok juga kita akan ulangi dari awal ya Naim ya, dari awal sampai terakhir. Nah, jadi bagian akhir nanti memegang kucing kamu juga harus bisa berani dan hilangkan semua rasa takut kucing itu. Karena kucing itu kan memang dia tidak mengganggu kamu gitu, dia mungkin hanya numpang lewat. Terus ketika kecil tuh kucingnya kamu mungkin yang iseng sama kucing kan, Ya jadi itu mungkin lah. ya jadi kan dia nggak suka juga di sini kan, jadi dia bisa kembali sama kamu. Jadi ya Naim ya. Oke, berarti terapi ini selesai sampai sekarang dan 2 hari ke depan, berarti hari Jumat Naim datang lagi, kita akan terapi kembali. Oke. Jadi ini udah selesai kan Hela? Iya udah Naim, udah selesai. Soalnya ini udah sore juga, cuacanya Iya. kayak mulai agak mendung gitu kan, takutnya Iya, bisa di takutnya jalan. di jalan. Makasih banget ya Hela udah mengganggu waktunya. Iya, Pak seneng banget Naim bakal bisa kesini. Nanti 2 hari lagi kesini ya Naim ya. Iya, iya. Nanti kita akan terapi lagi. Kalau ada masalah apa-apa, cek aja Hela. Nanti aku datang aja kemari, oke? Kalau gitu pamit dulu ya. Mau langsung pamit? Iya. Ya, oke. Makasih Ya, ya. Naim. Iya.